Viral beredar di media sosial video yang menampilkan sekelompok orang yang melakukan prosesi ritual keagamaan non-Hindu di kompleks utama Candi Prambanan. Sekelompok orang ini secara bersama-sama menghadap ke tembok Candi Siwa serta melantunkan zikir secara berulang-ulang. Mendapat laporan adanya prosesi ritual keagamaan non-Hindu ini, pengelola Candi Prambanan pun langsung mengamankan belasan pelaku. Dari pengakuan para pelaku diketahui mereka adalah kelompok keagamaan beraliran kejawen yang berasal dari Grobogan, Jawa Tengah dan sering menggelar ritual di sejumlah tempat. Pengelola Candi Prambanan memastikan kelompok ini menggelar ritual keagamaan tanpa izin, meski mereka masuk ke dalam kompleks utama Candi Prambanan dengan cara membeli tiket. Memang kemarin itu kita mengamankan, jadi mengamankan beberapa orang yang itu melakukan semacam kayak ritual. Ritualnya itu hampir mirip seperti umat Islam, tapi ada di candi gitu kan, di bawahnya Candi Siwa. Nah, setelah ada sebenarnya itu ada beberapa menit, kemudian langsung kita amankan beserta dengan polisi khusus bekerja sama dengan Polsusnya BPK Wilayah 10. Kemudian kita catat, kita data itu dari pengunjung dari Grobogan gitu. Nah, memang mereka itu pertama tidak berizin, yang kedua itu seperti pengunjung biasa, Mas. Jadi pengunjung biasa masuk membeli tiket, kemudian masuk melihat Candi Prambanan, tetapi dia melakukan sesuatu yang di depan yang itu mungkin tidak pantas, kemudian kita amankan. Nah, kami juga sedang berkoordinasi dengan para pihak, dengan BPK, dengan MCB untuk meningkatkan keamanan yang khususnya di area zona 1 di halaman 1 Candi Prambanan. Itu dari kelompok mana? Itu kelompok yang mungkin aliran yang kayak kejawen itu, Mas. Jadi kayak apa ya? Jadi dia mengatakan pernah melakukan itu di Bali. Kemudian gimana begitu. Nah, cuman memang kemarin sesuai regulasi di tempat kita tidak memperbolehkan kegiatan-kegiatan tersebut. Di sini yang diperbolehkan hanya kegiatan peribadatan untuk umat Hindu. Ada berapa orang? Itu sekitar 11 orang. 11-12 orang. Mereka berapa lama di? Dia hanya kunjungannya nggak sampai 1 jam mungkin ya. Jadi dia kemudian setelah kita amankan, kemudian kita data, kemudian ya diminta untuk segera pergi karena memang mereka tidak diperbolehkan gitu, melakukan kegiatan-kegiatan selain peribadatan umat Hindu yang ada di sini. Atas kejadian ini, pengelola Candi Prambanan kini meningkatkan pengamanan di sekitar kompleks utama Candi Prambanan. Sementara terkait sanksi, pengelola Candi Prambanan mengaku masih berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan yang memiliki otoritas atas situs Candi Prambanan. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Nusantara. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu kemarin viral di media sosial terkait dengan wisatawan sekelompok orang yang melakukan zikir di Candi Prambanan. Nah, untuk mengetahui lebih detail, lebih jelas sebenarnya bagaimana kronologinya, kita saat ini sudah bersama dengan Pak Ratno Timur selaku General Manager dari Candi Prambanan. Apa kabar nih Bapak? Ya baik Mbak, selamat siang ya. Alhamdulillah. Pak Ratno, ini kita juga penasaran ya, pengen tahu lebih detail, lebih jelas sebenarnya kronologinya ini bagaimana nih Pak yang kemarin viral? Ya baik Mbak, jadi memang secara umum itu orang yang kemarin melakukan kegiatan tersebut yang pertama tentunya pasti ilegal ya Pak, pasti ilegal. Yang kedua tidak berizin, yang ketiga kronologisnya memang mereka adalah seperti pengunjung biasa, jadi masuk kemudian ke Prambanan, foto-foto segala macam, tetapi mereka kemudian melakukan itu di bawah Candi Prambanan. Memang secara otoritas di dalam kotaknya candi ada polisi khusus dari Kementerian Kebudayaan yang langsung kemudian melakukan edukasi kepada mereka, kemudian memberi peringatan, kemudian langsung diminta untuk segera meninggalkan tempat itu. Karena secara prinsip Candi Prambanan ini digunakan untuk peribadatan
umat Hindu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Ratno kalau boleh tahu ini sejumlah orang ini, sekelompok orang ini melakukan zikirnya itu yang di bagian sebelah mana sih Pak? Yang di dekat Candi Prambanan yang sebelah mana? Ini kalau 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 kita lihat Candi Prambanan kan luas ya Pak ya. Ini yang Ya. sebelah mananya nih Pak Ratno? Di bawah Candi Siwa, Mbak. Jadi di candi itu kan kalau yang candi besar itu di Prambanan kan ada tiga ya, Candi Brahma, J. Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Yang tengah itu Iwa, kan namanya ya. Candi Siwa. Nanti di bawahnya itu Pak, di tekuannya yang di bagian bawah itu mereka melakukan kegiatan itu. Itu nggak lebih dari 15 menit waktu setelah petugas kemudian menemukan dugaan kok ini ada beberapa yang membaca-baca yang bukan dari umat Hindu itu. Kemudian langsung disamperin, kemudian langsung diperingatkan untuk segera membubarkan diri, dan datanya juga sudah langsung dicatat oleh polisi khusus. Di sana kan ada polisi khusus yang dari timnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Mbak, gitu. Gitu, Mbak. Oke. Dari perbincangan dengan wisatawan tersebut, dengan pengunjung tersebut, apa yang melatar belakangi mereka ini melakukan zikir di Candi Prambanan nih Pak? Ya, jadi kalau secara khusus petugas kemudian meminta keterangan dari mereka, mereka itu dapat seperti kayak bisikan gaib untuk mendoakan leluhur. Infonya seperti itu, Mbak. Kemudian leluhurnya ada di Prambanan begitu. Cuman yang jadi persoalan adalah mereka melakukan kegiatan itu di Candi Prambanan itu, yang notabene adalah merupakan tempat untuk Agama umat Hindu. Hindu gitu. Kira-kira kan begitu. Nah, ini yang kemarin kemudian diedukasi kepada mereka oleh polisi khusus, kemudian agar nanti seperti ini tidak diperbolehkan di kawasan Candi Prambanan. Sehingga kami memang menghimbau kepada seluruh pengunjung yang akan menikmati Prambanan juga menjaga bahwa itu adalah situs agama Hindu, kemudian yang tujuh juga situs World Heritage, sehingga bisa menjaga bersama-sama agar nanti semuanya itu bisa nyaman gitu, bisa nyaman, menikmati. Kemudian kalau umat, misalnya umat Hindu akan melaksanakan kegiatan peribadatan juga nyaman gitu, tapi tidak ada, misalnya ada orang, kemudian unsur-unsur lagi yang kemudian membuat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Oke, Pak Ratno, kalau kita lihat secara yang di viral itu kan ada beberapa orang. Itu kalau boleh kita tahu, itu dari mana Pak sejumlah orang tersebut? Ya, baik, Mbak. Jadi kalau orang tersebut menurut data yang dikumpulkan itu dari daerah asal dari Semarang, Mbak. Jadi daerah Grobogan gitu. Itu ada beberapa orang, kemudian kelompoknya itu ditanya, kemudian ada kartu pengenal, itu asalnya dari Semarang, dari daerah Grobogan, gitu, Mbak. Oke, kalau tadi kan sudah dilakukan tindakan oleh polisi khusus yang ada di sana. Ini apakah ada sanksi khusus atau bagaimana nih Pak? Atau cuma memberikan edukasi supaya tidak melakukan hal serupa Ya, dan kalau kemudian untuk betul, Pak. Jadi kalau yang di sana memang nanti kita berkoordinasi secara intens dengan pihak BPK Wilayah 10 sebagai kewenangan yang ada di Candi Prambanan yang di zona 1. Kemudian juga kita berkoordinasi juga dengan pihak terkait kayak kepolisian segala macam untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Kalau untuk tindakan yang selanjutnya memang nanti akan mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang nanti pihak terkait gitu. Khususnya kami juga nanti akan menanyakan kepada balai gitu, Balai Pelestarian Wilayah 10 seperti apa gitu. Apakah ada unsur-unsur yang kemudian nanti bisa menjerat mereka atau kemudian nanti bisa lebih lanjut gitu. Harapan kami memang untuk para pemirsa dan juga semuanya bisa apa ya, membantu kita semuanya yang ada di Prambanan untuk kemudian tidak apa ya, menyebarluaskan yang lebih lanjut, karena memang ini kalau menurut kita juga nggak boleh begitu, nggak boleh, kemudian bahkan juga dilarang di situ gitu. Kira-kira gitu, Mbak.
Oke, Iya. Pak Ratno, apabila sudah ada seperti ini kan belajar dari hal ini, apakah nanti ada papan khusus atau himbauan khusus bagi para wisatawan atau pengunjung sebelum masuk ke Candi Prambanan? Jangan dijawab dulu Bapak, usai jeda kami akan segera kembali. Boleh, Ya, terima boleh. kasih Sebentar. pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada bersama dengan kami. Setelah tadi di segmen 1 sudah dijelaskan kronologi bagaimana terkait dengan video yang viral di media sosial tersebut. Kemudian yang mau kita tanyakan kepada Pak Ratno selaku GM dari Candi Prambanan. Apakah ada himbauan khusus evaluasi dari kejadian yang kemarin ini untuk wisatawan ataukah ada hal-hal yang perlu ditambahkan pada wisatawan supaya tidak terjadi hal yang viral seperti yang kemarin di media sosial ini, Pak? Oh, baik Mbak. Jadi betul setelah kejadian itu tentunya yang pertama kita lakukan memperketat keamanan. Kami berkoordinasi dengan TNI Polri untuk memperketat keamanan, tapi tidak mengurangi kenyamanan para pengunjungnya Prambanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kami juga akan melakukan koordinasi lintas sektoral, Mbak, karena memang kita juga bekerja sama dengan BPK Wilayah 10, kemudian nanti dengan tim TNI Polri, dan juga nanti kemudian juga kita akan menambah beberapa informasi signage-signage yang nanti diperlukan untuk para pengunjung yang nanti ke Prambanan agar mengerti bahwa kita ini berkunjung di kawasan tidak hanya cagar budaya, tetapi situs agama Hindu yang harus semuanya dijaga. Misalnya Betul. harus berpakaian lebih sopan, kemudian nanti waktu di dalam juga apa ya, bertindak secara sopan santun semuanya gitu, pakaian, bertutur kata begitu, dan tidak melakukan ritual-ritual atau apapun itu yang tidak berizin kepada pihak-pihak terkait dari pihak TWJ maupun pihak dari Balai Pelestarian Wilayah 10. Kira-kira Oke. begitu, Mbak. Oke, Pak Ratno, ini kejadian kemarin ini apakah ada dampak yang terlihat terhadap pengunjung wisata yang lain atau eh, biasa aja, Pak? Maksudnya ada dampak yang Ya, tampak nggak dengan wisatawan yang lain mungkin merasa agak ada hal yang mungkin mereka ada perbedaan atau bagaimana nih, Pak? ya. Kalau wisatawan saya kira normal saja, Mbak. Jadi hari ini aja juga pengunjung cukup ramai, kemudian berlaku seperti pengunjung-pengunjung atau waktu-waktu sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi menikmati Prambanan, ada yang suka berfoto ya berfoto, kemudian menikmati wahana di tempat kita, kan banyak nih wahana di tempat kita, termasuk ada yang baru yang ada di Dolan Ria Prambanan dan juga yang ada di Pasar Medang juga cukup ramai juga begitu. Kan, dan kemudian juga yang di apa pengunjung kan rata-rata banyak yang family ya Mbak ya. Jadi anaknya pada main-main di tempatnya Dolan Ria, ayah ibunya pada kulineran di kan sebelahan itu dengan Pasar Medang begitu. Dan kemudian di Candi pun juga sama, yang berfoto, kemudian menikmati indahnya Prambanan gitu, Mbak. Cuman memang nanti kami menghimbau kepada seluruh wisatawan nanti bisa menempatkan diri, kemudian bersopan santun. Di depan ada customer service dari kami, selalu mengingatkan kepada para pengunjung yang akan ke Prambanan itu selalu ya menjaga bahwa ini kawasan World Heritage, cagar budaya, kemudian kawasan tempat suci agama Hindu gitu, sehingga nanti biar semuanya informasi yang kita sampaikan kepada para pengunjung ini bisa tersampaikan, kemudian nanti pada saat mereka mengunjungi Candi Prambanan juga bisa tertib dan menjaga ketertiban, keamanan, dan juga tidak membuat konten-konten negatif. Itu Oke. Mbak.
Terima kasih Pak Ratno. Kalau Ya, tadi disampaikan Pak Ratno di wisatawan saat ini memang mengalami lonjakan. Nah, kebetulan ini juga memang sedang liburan ya Pak ya, libur panjang ya, Natal dan Tahun Baru. Bahkan ini liburnya kurang lebih sampai mulai masuknya aktivitas anak-anak sekolah kan tanggal 5 nanti. Kalau kita lihat ya. dari liburan ini, apakah lonjakan tahun ini ada perbedaan dengan yang tahun kemarin nih Pak? Jumlah wisatawannya naik atau stagnan atau mengalami penurunan atau bagaimana ini Mbak? Ya, kalau dengan tahun lalu dengan tahun yang sekarang itu ada peningkatan ya Mbak ya. Jadi ada sekitar 10-an persen lah, 10-11% itu naik. Kemudian yang misalnya contoh kayak tanggal kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 Desember itu tahun ini bisa tembus kalau Prambanan dan Ratu Poko itu bisa 20.000 orang. Padahal tahun lalu itu Alhamdulillah. ya sekitar 16-an ribu, 17-an ribu Mbak itu. Itu yang kemarin yang kita pantau. Kemudian setiap harinya memang dengan tahun lalu lebih besar tahun ini, lebih besar tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti di tanggal 31 Desember itu nanti pengunjungnya lebih tinggi lagi Mbak itu karena yang paling tertinggi itu di antara beberapa tahun ini pasti di tanggal sekitar tanggal 31. Waktu Karena di pergantian tahun dalam itu ya Pak ya? tanggal 3 ya, karena di tanggal 31 di malamnya kan ada konser ini Mbak. Ada konser Suara Prambanan namanya. Di situ ada artis-artis yang kita datangkan, ada Padi Reborn, ada Denny Caknan gitu. Mungkin Mbaknya bisa nanti nonton itu tanggal 31 di sini ngeliput gitu kan. Mudah-mudahan nanti itu pengunjung banyak karena di dalam tanggal itu pun pada saat konser itu ada waktu di mana saat pergantian tahun ada kayak doa kontemplasi bersama-sama mendoakan rekan-rekan kita yang ada di Sumatera yang sedang Iya, kena musibah. betul. Kemudian ada juga aksi penggalangan dana gitu dari tim semua gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, bahagia dirajut dengan rasa empati Ya, terhadap korban yang ada di korban bencana yang ada di Aceh, Sumbar dan Sumut ini ya, Pak Ratno ya, ya. ya Dan betul betul kalau ya. berarti prediksinya lonjakannya nanti pada tanggal 31 itu ya, Pak ya? Ya, mudah-mudahan tanggal 31 nanti melebihi tahun lalu. Tahun lalu kan 21-an ribu ya, 21 ribu itu. Mudah-mudahan nanti bisa melonjak ya, Mbak ya. Ya. Alhamdulillah, amin. Semoga ya Pak ya. Kalau kita lihat Ya, dari media sosial aja ini banyak juga yang private-private itu fotonya juga di situ nih Pak. Memang ini ada ya khusus betul. seperti itu atau memang memberikan tempat bagi para fotografer untuk memberikan apa ya momen-momen tertentu pada pengunjung untuk berfoto di situ atau bagaimana nih Pak? Ya, betul Mbak. Jadi kalau di Prambanan memang ada paket khusus untuk foto private atau foto family keluarga itu memang ada. Kemudian area-area spot yang nanti kita sediakan paling favorit memang memang lapangan Garuda, Mbak. Lapangan Garuda itu terletak di sebelah timur ini ya, timur yang agak ke selatan gitu, timur tenggara lah. Itu yang paling bagus spot untuk Betul ya private, Mbak. Pak. Dan memang ada beberapa dan setiap ya kalau setiap musim manten bahkan belum tidak musim manten pun juga banyak yang foto di situ gitu kan para pasangan yang memang kalau dilihat angle-nya sangat bagus sekali gitu kan. Foto background-nya adalah Candi Prambanan, kemudian mereka mengabadikan momen itu kan momen spesial ya, momen spesial di tempat yang sangat spesial juga gitu Spesial. kan, World Heritage begitu kan, cagar budaya dan bagus gitu kan. Ya, Pak ya, Ratno, kalau kita lihat ya. Candi Prambanan, untuk mengelola Candi Prambanan ini memang tidak mudah. Hingga saat ini, apa tantangan yang dihadapi oleh Pak Ratno selaku GM Candi Prambanan? Ya, jadi tantangannya memang ya, jadi kita mempelajari perilaku pengunjung. Maka perilaku pengunjung itu menjadi salah satu juga untuk bagi kami bagaimana cara untuk melayani sebaik-baiknya itu kan. Customer service kita harus dikuatin, kemudian agar kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Misalnya kayak fasilitasnya harus bagus, kemudian
petugas kita. Kita juga punya ada tagline kalau sudah pada masuk ke kitnya masuk. Kan ada sapaan yang menjadi kewajiban dari seluruh petugas kita, Sugeng Injang Prambanan itu kan sudah menjadi di depan gitu sampai kemudian kita juga selalu melakukan monitoring gitu kan. Bagaimana nanti skor customer satisfaction index-nya kita bisa naik sehingga orang pengunjung merasa nyaman, Iya. komen-komen yang bagus gitu. Itu tentunya tantangan-tantangan yang harus kita lakukan hampir bahkan setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap shift yang nanti akan bekerja di tempat kami. Itu harus terus-menerus dan berulang-ulang gitu. Karena itu bagian penting karena menjaga kebersihan, keterawatan toilet, kemudian bahkan kemudian merawat taman kita. Taman-taman kita itu hampir 77 hektar itu harus dirawat rumputnya, kemudian kita harus mengoperasi misalnya kayak pohon-pohon yang tinggi Iya. harus kita perbaiki. Bahkan kemudian waktu kunjungan yang cukup tinggi ini, kita juga mendirikan beberapa titik-titik untuk menangkal petir. Manakala nanti ada hujan yang cukup lebat, ada petir, itu pengunjung tetap akan nyaman karena ada beberapa titik yang sudah kita antisipasi terkait dengan aspek HSSE, aspek keamanan segala macam. Begitu, Mbak, kira-kira. Oke, berarti alhamdulillah semuanya bisa teratasi ya, Bapak ya. Tapi Ya, kalau Bismillah kita lihat, mudah-mudahan ya, Mbak ya. iya, kalau kita lihat ini dari Candi Ya, Prambanan sendiri, dari pihak pengelola juga ini selalu update ini, jadi mengikuti keinginan dari wisatawan, setidaknya demikian ya Pak ya, seperti update ya, kesenangan yang betul. tadi ditampilkan, kemudian foto-foto dengan mengenakan kebaya, kan kita banyak yang lihat itu banyak pakai kebaya, kemudian foto di situ itu memang benar-benar kesannya bagus banget gitu foto di candi, dan seperti kalau kita lihat ini dari pihak pengelola Candi Prambanan update nih dengan anak-anak sekarang, kalau Gen Z itu kan sedikit-sedikit posting gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Betul, Mbak. Jadi kalau ya kayak tema kita pada tahun ini itu kan hadiah dari warisan budaya, ada cerita penuh makna itu. Maksudnya kalau pengunjung yang akan memasuki Prambanan itu harapannya juga kalau pulang kemudian eh, eh, bercerita kepada keluarga, kepada teman-teman semuanya penuh makna gitu kan, dan kemudian hadiah dari hati perjalanan penuh arti gitu kan. Karena memang Oke. kita harus menanamkan kepada diri kita masing-masing, kepada juga teman-teman petugas semua yang di lapangan, di staf semuanya bisa menjalani itu semua dengan hati gitu kan. Kita kan melayani sepenuh hati ya, dari Injourney kan melayani sepenuh hati. Gitu, Oke. Mbak. Jadi memang kalau kita melihat sejarah, Prambanan ini adalah sebenarnya simbol dari sebuah harmonisasi, toleransi yang luar biasa. Karena kompleks Candi Prambanan ini adalah kompleks di mana di situ ada situs agama Hindu dan Tuh. juga Candi Sewu itu situs agama Buddha. Itu sangat baik dan kemudian bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa ini harusnya kita juga bisa menyikapi itu dengan baik, bahwa pada saat kita akan melakukan kunjungan ke Prambanan itu kita tahu bahwa di situ adalah sebuah situs suci, kemudian situs cagar budaya. Harapan kami para pemirsa juga para wisatawan juga bisa ini melihat diri kita bahwa pada saat kita masuk ya bersopan santun, berpakaian yang bagus, yang rapi gitu kan, tidak membuka aurat segala macam yang nantinya kita sama-sama menjaga, kemudian menghormati yang kita datangin ini adalah tempat yang bagus, maka kita juga harus berperilaku yang bagus, yang baik, yang santun gitu. Dan kemudian sama-sama menjaga ketertiban, tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau konten lah. Kita kan sekarang kan banyak juga membuat konten ya anak-anak muda dalam konten kontennya juga berlakulah konten juga dengan yang bagus, yang baik Iya. gitu kan. Kemudian yang mengedukasi kepada para pengunjung yang lain atau para pemirsa yang lainnya sehingga justru bisa menikmati Prambanan tidak hanya fotonya saja, tetapi sejarah yang digali, kemudian di situ juga ada relief-relief yang harus kita ketahui seperti apa. Di situ ada cerita Ramayana, tapi juga ada cerita Krishnayana. Nah, ini juga bagian-bagian yang kalayak harus tahu, kemudian kita bisa menyampaikan dengan baik sehingga mengurangi adanya yang seperti kemarin apa
melakukan sesuatu-sesuatu yang nantinya tidak pada tempatnya, kemudian justru nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Oke. Begitu Mbak. Ya. Matur suwun Pak Ratno Ya. atas informasinya yang telah diberikan pada kami semua, pada pemirsa utamanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ratno ini bisa menjadi edukasi, informasi yang bermanfaat buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, wakili teman-teman, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.